Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sakinatun Najah dengan NIM 8622510161. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Dengan video ini, saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi. Sebelum ke faktor-faktor penyebab korupsi, saya akan menjelaskan apa sih korupsi itu. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah darat kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Korupsi adalah tindakan yang bersifat buruk, menyangkut penyalahgunaan, kekuasaan, dan uang untuk kepentingan pribadi. Korupsi terjadi karena adanya kombinasi antara faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, korupsi muncul akibat lemahnya moral, kurangnya integritas pribadi, sifat serakah, serta gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan kemampuan. Secara eksternal, korupsi dipicu oleh lemahnya sistem pengawasan penegakan hukum yang tidak tegas, budaya permisif di masyarakat, ketidakseimbangan kekuasaan, dan kondisi ekonomi yang sulit. Faktor-faktor penyebab korupsi secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal atau faktor dari diri individu, dan faktor eksternal atau faktor dari lingkungan. Yang pertama, faktor internal terdiri dari poin 1, aspek individu, yaitu sifat tamak, lemah moral, dan gaya hidup konsumtif. Poin 2, aspek sosial, yaitu karena dorongan keluarga atau orang terdekat. Yang kedua, faktor eksternal terdiri dari poin 1, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dapat memicu terjadinya korupsi. Poin 2, aspek ekonomi, yaitu pendapatan yang tidak mencukupi. Poin 3, aspek politik, yaitu kepentingan politik untuk meraih mempertahankan kekuasaan. Poin 4, aspek organisasi, yaitu kurangnya sikap keteladanan pimpinan, lemahnya kultur organisasi, lemahnya sistem akuntabilitas, sistem pengendalian, manajemen, dan pengawasan. Jadi, korupsi terjadi karena perpaduan berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor individu seperti lemahnya integritas, keserakahan, dan rendahnya moral menjadi pemicu utama. Faktor sistem dan kelembagaan berupa pengawasan yang lemah, penegakan hukum yang tidak tegas, serta birokrasi yang tidak transparan memperbesar peluang terjadinya korupsi. Selain itu, faktor sosial, budaya, seperti budaya permisif terhadap penyalahgunaan wewenang dan rendahnya kesadaran hukum turut memperkuat praktik korupsi. Faktor ekonomi seperti tekanan kebutuhan hidup yang ketimpangan kesejahteraan juga berperan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan moral, perbaikan sistem penegakan hukum yang adil, serta pendidikan nilai kejujuran dan integritas. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang dari